Good morning. Introduce myself first. I am Evoyo Karavravata, the Master of Ceremony. It's an honor to be here. I'm delighted to welcome you all to this virtual meeting entitled The Women's Participation in Elections in the Time of COVID-19 Pandemic, Indonesia and Malaysia Perspectives. Honorable Dean of the Faculty of Law, University of Jember, Associate Professor Dr. Bayu Dwianggono, the Chairman of the Constitutional Department, Faculty of Law, University of Jember, Assistant Professor Dr. Iwan Rahmatsudiono, and our speakers first, Assistant Professor Dr. Rabiah Aminuddin from the International of Islamic University, Malaysia. Second, Advisory Council of Perludem, Ms. Titi Anggraini. Third, Assistant Professor Dr. Jayus from Faculty of Law, University of Jember. Also, the honorable participants in this virtual meeting. This webinar is expected to provide a great opportunity for participants to discuss and share the recent theoretical knowledge, the latest scholarly attention, and experiences in dealing with women's participation in the current legal and political discourses within the COVID-19 pandemic. And I expect to encompass and discuss the topic between the two neighboring countries, Indonesia and Malaysia. And it may be broadened in more jurisdiction, focusing on the elections in the COVID-19 pandemic. As such, this webinar will feature presentations by experts that are cutting-edge session topics from academics and practitioners. Ladies and gentlemen, before we start this meeting, let us honor this event with Indonesia's national anthem, Indonesia Raya. Raya.
Ladies and gentlemen, we are now going to the welcoming remarks, the opening speech that will be delivered by the Dean of the Faculty of Law, University of Jember. Then also, we would like to request the Dean to open the event officially. Please welcome Associate Professor Dr. Bayu Dwi Anggono. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My Excellencies, Head of Constitutional Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Dr. Iwan Rahmat, Dr. Rabia Aminuddin, Academician of International Islamic University Malaysia, as the speaker, Titi Anggraini, SIMH, Advisory Board of Perludem, as the speaker, Dr. Jayus SIM Hum, Academician of Faculty of Law, University of Jember, as the speaker, Muhammad Badul Ulum, SILLM, Lecturer of Faculty of Law, University of Jember, as the moderator, and all committee and participants of this international webinar. It is a pleasure to meet you in this international webinar held by Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, with the themes Women Participation in Election in the Time of COVID-19 Pandemic, Indonesia and Malaysia Perspective. Political participation of the public or voter in the general election, it is an important aspect of democratic state. In relation to democracy, political participation affects the community legitimacy toward the running of government. The implementation of general election and regional election currently faces special challenge due to the COVID-19 pandemic. Its impact is expected to reduce voter participation, including women voters. The current COVID-19 pandemic causes women to face so many limitations. It is estimated that women will not be able to play their role optimally, both as a voter and candidate who will fight in regional election or Pilkada. As voter, women have limited access to information about the election process because during the pandemic they are mostly at home and deal with effort to maintain the household economy. Meanwhile, as candidate, women will face problem in the form of shortcoming of negative campaigns regarding the inability of female leaders to cope with the COVID-19 outbreak and its impact. If we take a closer look, the reason for the low percentage of women in politics, among others, is that the number of women who are active or care about politics fewer than that of men due to the notion that politics is a talk word. Although the representation of women in the realm of politics has been pushed in such a way through various policies, the results are still far from satisfactory. Based on Interparliamentary Union data, at the ASEAN level, Indonesia ranks 6th in relation to women representation in parliament. Meanwhile, at the international level, Indonesia's position is 69th place out of 168 countries. By this fact, the webinar this morning become interesting. I would like to thank the committee, the speaker, and the participant. Faculty of Law, University of Jember is happy to welcome you all in this webinar. Finally, by saying Bismillahirrahmanirrahim, I officially open this international webinar. Have a pleasant discussion. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dean, for the speech and opening of this event. We are now continuing to the next agenda, the discussion. Because my job description is the master of the ceremony, then for the subsequent event, I invite and welcome the moderator. He is Mr. Muhammad Badul Ulum, the lecturer at the University of Jember. Time is yours. Thank you, Karel, as MC. Ladies and gentlemen,
First of all, it is an honor to be here among the exceptional speaker, being a chair of moderator that guides the entire discussion. And it is estimated that we will be up to the next 3 hours. We have 3 speakers that will deliver a presentation this morning. And before starting the presentation, I would like to introduce the speaker first. The first speaker is Assistant Professor Jayus. He completed the bachelor degree at the University of Jember and a master and PhD from Brawijaya University. His research focuses on constitutional law and election law. And the second speaker will be Assistant Professor Rabi'ah Aminuddin. She finished her bachelor degree at the International Islamic University Malaysia and master degree from International University of Japan and PhD from University of Manchester. Her recent researches and publication deal with women, gender, democracy, and teaching East Asian politics. And the third speaker will be Ms. Titi Anggraini. Ms. Titi Anggraini is the advisory board at the Election and Democracy Society or Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi or Perludem in Jakarta. She is also a lecturer at the Universitas IARSI Faculty of Law. She graduated bachelor and master degree from University of Indonesia and participated in the international colloquium at the University of Guadalajara, Mexico. As I complete to introduce the details of each speaker, then it is important to know that this webinar consists of a presentation and Q&A session. Each speaker is allotted 40 minutes for presentation, and all the speakers have completed. After all the speakers have completed the presentation, then we will have a Q&A session. And to start the presentation, I invite and welcome the first speaker, Assistant Professor Dr. Jayus. Are you ready, Pak Jayus? Apakah sudah siap? Halo, Pak Jayus. Oke, siap. The time is yours. Sekitar 40 menit untuk presentasi, Pak Jayus. Waktu dipersilakan. Baik. Hostnya tadi disiapkan itu. Terima kasih. Good morning, ladies and gentlemen. I'm sorry, saya menggunakan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak sekalian peserta webinar yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan topik yaitu perempuan dalam pemilihan umum. Tetapi saya mencoba untuk mengetengahkan tentang peran strategis perempuan dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang pemilihan kepala daerah, hampir dapat dipastikan tidak ubahnya kita bicara tentang pemilihan umum. Nah, yang menarik bahwa antara rejim pemilu dengan rejim daerah ini adalah tidak sama. Semata-mata karena rejim daerah tidak mungkin kemudian dengan serta-merta menjadi bagian dari rejim pemilu sepanjang undang-undang dasarnya belum dilakukan perubahan. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, bicara tentang pemilihan kepala daerah, sekaligus juga bicara tentang pemilihan umum. Sesungguhnya ini adalah merupakan satu bentuk perwujudan dari ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar
tahun 1945 terkait dengan pemilihan kepala daerah, maka sudah barang tentu adalah merujuk pada ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, saya ingin sampaikan sisi pengalaman yang selama ini terjadi di saat dilaksanakan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Hampir dapat dipastikan bahwa jumlah perempuan itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum laki-laki. Nah, artinya bahwa kaum perempuan menurut saya punya peran begitu strategis, apakah itu dalam mensukseskan pemilihan umum maupun dalam pemilihan kepala daerah. Dan seringkali kita dihadapkan pada satu kenyataan bahwa hampir di setiap kegiatan apapun, perempuan itu punya andil yang besar. Perempuan punya peran yang begitu besar. Mulai dari tingkatan RT yang sering kita sebut dengan PKK, RT, PKK, RW, posyandu, balita maupun posyandu lansia. Termasuk di dalam persoalan suksesnya pilkada ini perempuan begitu banyak terlibat. Terutama dalam hal persoalan menjadi anggota tim sukses. Baik, next. Itu prolog saya. Nah, sebagaimana saya kemukakan di dalam PPT ini, bahwa pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah itu sesungguhnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat. Sekaligus merupakan pendelegasian tersebut kepada wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Dan sekaligus juga merupakan sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi, di samping merupakan peranata penting dalam negara demokrasi. Saya maksudkan itu berfungsi dalam rangka untuk memenuhi 3 prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan penggantian pemerintah secara teratur. Next. Next. Host next. Lanjut. Nah, jadi sambil menunggu host untuk lanjut, saya ingin tegaskan kembali bahwa Pranata terkemukakan tadi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan penggantian pemerintahan secara teratur. Kalau kemudian ini kita pahami, maka sesungguhnya itu yang menjadi kata kunci itu adalah tidak ada pemimpin, tidak ada kepala daerah. Apakah itu bupati, wali kota, gubernur, termasuk presiden dan wakil presiden dan lainnya. Itu yang diangkat atau ditunjuk. Tetap dilakukan dengan cara pemilihan. Nah, persoalan itu sangat bergantung pada undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini sudah barang tentu tergantung
tergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, keteraturan penggantian pemerintahan tersebut terjadi setiap 5 tahun sekali maupun pilkada, di mana keberhasilannya itu sangat tergantung pada penyelenggara pemilu atau pilkada, di samping keterlibatan banyak pihak, termasuk perempuan sebagaimana tadi saya sampaikan. Nah, keterlibatan perempuan ini menjadi perhatian secara penuh oleh pemerintah semenjak era reformasi, di mana perannya menyebar dalam segala lini penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Lanjut. Nah, kaum perempuan, saya sangat menduga sekali mengetahui benar apa yang harus dilakukan dalam rangka sukses pemilihan kepala daerah. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan politik, termasuk pengaruh partai politik maupun pemerintah, termasuk adalah penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itu, kaum perempuan dapat berperan secara optimal dalam sukses pilkada, dan hal ini sangat bergantung pula pada kemampuan dan kemauan dari diri sendiri kaum perempuan itu. Nah, artinya apa? Bahwa terlepas apakah itu kemudian menjadi sukses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, saya katakan tidak semata-mata bergantung pada persoalan bagaimana penyelenggara pemilihan kepala daerah atau pemilu, tetapi juga tergantung bagaimana peran sekian banyak elemen masyarakat, terutama bagaimana partisipasi masyarakat dalam rangka untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab disadari atau tidak, masyarakat yang sekarang ini terkooptasi dengan tampilan dari para figur calon kepala daerah. Ada yang enggan untuk menyatakan, saya lebih baik tidak memilih. Karena calonnya tidak ada yang bisa diandalkan. Atau dengan kata lain, calonnya tidak ada yang terpercaya. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Tetapi terlepas dari keadaan atau keberadaan dari para calon yang sedemikian rupa adanya, maka menjadi satu kewajiban sesungguhnya bahwa pemilih mau tidak mau dihadapkan pada calon tersebut. Suka atau tidak suka, pemilih dihadapkan pada calon yang ada. Kalau orang kemudian mengatakan, ini semua calon kok tidak ada yang bisa tidak layak dipilih. Tetapi kemudian yang harus dipahami betul bahwa baik itu pemilih menggunakan hak pilihnya maupun masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, itu kedua-duanya punya risiko hukum yang sama. Jika nantinya ada pasangan calon yang sudah terpilih dan kemudian pasangan calon terpilih ini menjadi kepala daerah, di mana kepala daerah salah satu tugasnya adalah membuat peraturan daerah bersama DPRD. Nah, begitu ada peraturan daerah, maka tidak ada alasan bagi masyarakat di daerah untuk tidak tunduk, patuh, dan taat terhadap peraturan daerah itu. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, saya katakan tadi bahwa kaum perempuan dapat berperan secara optimal dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dan hal ini sekali lagi sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan dari diri sendiri. Kemauan yang saya maksud, jika itu muncul dari hati nuraninya, terketuk hati nuraninya untuk ikut berperan secara aktif, maka sudah barang tentu diimbangi dengan kemampuan, maka di sini akan dapat berpengaruh besar terhadap sukses atau tidaknya pemilihan kepala daerah. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya,
peran apa yang bisa dimainkan oleh perempuan dalam sukses pilkada? Saya mencoba untuk mengetengahkan ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Yang pertama adalah berada pada posisi yang dapat mengedukasi rakyat pemilih. Nah, kalau ini kemudian saya katakan, saya kemukakan seperti ini, saya berangkat dari seorang ibu di dalam kehidupan sehari-harinya di dalam rumah tangga. Pendidikan itu lebih banyak ditentukan sebenarnya sukses tidaknya anak itu pada sosok seorang ibu, seorang perempuan. Nah, berangkat dari situlah saya merujuk pada itu, kemudian saya menempatkan bahwa peran pada posisi yang dapat mengedukasi rakyat pemilih. Sebab rakyat pemilih itu sesungguhnya tidak paham betul yang namanya pemilu itu seperti apa, yang namanya pemilihan kepala daerah itu juga seperti apa. Yang dia tahu dalam posisi yang sekarang ini sangat pragmatis, mereka datang kemudian calon datang, kemudian dia kenalkan diri, dia baru tahu, oh ini toh yang namanya calon kepala daerah. Tetapi sesungguhnya tidak pernah paham betul bahwa mengapa pemilihan kepala daerah itu dilakukan dengan cara secara apa? Dilakukan dengan pemilihan secara langsung. Nah, peran perempuan inilah yang kemudian saya katakan tadi berawal dari rujukan-rujukan tingkat RT, RW, dan seterusnya. Mampu untuk memberikan satu pendidikan politik terhadap pemilih. Yang kedua adalah berada pada posisi sebagai penyeimbang bandu-bandu pemilu atau pilkada. Nah, di sini menarik Ibu Bapak sekalian, kalau saya katakan sebagai penyeimbang. Hampir dapat dipastikan sesungguhnya dengan mengedepankan bahwa jumlah perempuan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Maka menjadi sangat elegan jika pasangan calon kepala daerah itu mestinya berdampingan antara kaum laki-laki dengan perempuan. Tapi di sini pula kemudian akan ketahuan betul bahwa perempuan itu punya posisi, bahwa perempuan itu dapat diposisikan dalam hal apapun termasuk dalam hal politik, yaitu pencalonan diri sebagai calon kepala daerah. Yang selanjutnya adalah berada pada posisi sebagai pilar penyangga tegaknya demokrasi pilkada. Nah, ini ada agak saya katakan strategis. Jadi agak strategis. Kenapa saya katakan demikian? Karena bicara tentang pilar sesungguhnya itu adalah bagian dari kewajiban partai politik. Tetapi kemudian mengapa saya menempatkan perempuan ini sebagai pilar penyangga tegaknya demokrasi pilkada? Nah, ini tidak terlepas dari apa yang tadi saya sampaikan bahwa posisi perempuan itu layak untuk diperhitungkan dalam segala lini penyelenggaraan pilkada. Apakah dalam posisi sebagai bagian dari pelaksana atau penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini sangat mungkin menjadi anggota KPU. Dan sangat mungkin pula dia sebagai pengawas pemilihan kepala daerah termasuk adalah yang sangat banyak dibutuhkan perlibatan kaum perempuan itu di saat KPU itu melakukan pelipatan atau sortir kertas suara. Hampir dapat dipastikan 100%. Setiap kabupaten, kota, provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pemilu. Persoalan sortir, pelipatan kertas suara. Itu menjadi bagian perempuan. Nah, ini maknanya apa? Bahwa perempuan, sekali lagi saya sampaikan, dengan jumlah yang lebih banyak. Ketelitian, kecermatan itu jauh dimiliki oleh kaum perempuan. Yang selanjutnya berada pada posisi sebagai pintu setiap warga negara yang ingin tahu tentang pilkada. Seperti tadi saya sampaikan, ada satu
peran yang luar biasa strategisnya, yaitu mengedukasi rakyat pemilih. Nah, karena itu saya katakan, mengapa ini sebagai pintu? Orang dengan akan mudahnya untuk menemui si perempuan ini jika yang bersangkutan ada dalam posisi apakah penyelenggara dalam hal ini sebagai anggota KPU, apakah dia sebagai anggota Bawaslu atau sebagai anggota DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, termasuk pengawas di tingkat kecamatan, termasuk penyelenggara di tingkat desa, kelurahan, bahkan termasuk adalah menjadi bagian dari kelompok pemungutan suara di tingkat TPS. Nah, ini saya katakan sebagai pintu yang setiap saat bisa dipergunakan, yang setiap saat bisa dilakukan oleh kaum perempuan dalam rangka untuk memberikan edukasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Lanjut. Lanjut aja, lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini yang tadi saya katakan, Bapak, Ibu, Bapak sekalian, pengedukasi rakyat pemilih. Tadi sudah saya sampaikan secara singkat. Kaum perempuan punya peran untuk melakukan pendidikan politik rakyat, terutama rakyat pemilih, yang sangat ditentukan dari kemampuan dan kemauannya sendiri. Artinya, bahwa perempuan secara sadar punya tanggung jawab secara bersama-sama dengan komponen lain untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran dalam pelaksanaan pilkada. Ini saya anggap yang sangat luar biasa, karena menyampaikan nilai-nilai kebenaran itu tidak dengan serta-merta bisa dimiliki atau menjadi bagian dari setiap orang yang tanpa ada satu kemauan dan kemampuan. Bagaimana kemudian kaum perempuan ini menerjemahkan nilai-nilai kebenaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kepada rakyat pemilih, yang sekaligus itu menjadi bagian dari pendidikan politik rakyat. Nah, perempuan ini punya potensi seperti itu. Coba kita perhatikan di saat sekarang ini kampanye, di saat kampanye. Maka sesungguhnya teriakan, ajakan, himbauan itu lebih banyak diterima oleh masyarakat kalau itu yang menyampaikan kaum perempuan. Apalagi perempuan yang menyampaikan itu menarik. Mereka juga akan tertarik dengan sendirinya. Nah, oleh karena itulah di sini tempatnya perannya kaum perempuan untuk memberikan pendidikan politik pada rakyat dalam rangka bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara benar. Yang tidak kemudian melakukan pelanggaran, baik itu secara tindak pidana pemilu maupun pelanggaran-pelanggaran yang lain, lebih-lebih adalah pelanggaran yang sifatnya adalah money politik, politik uang. Walaupun kita tidak bisa menutup pintu itu secara rapat-rapat. Karena betapa sulitnya untuk membuktikan terjadinya money politik. Seringkali saya sampaikan Ibu Bapak sekalian, bahwa money politik itu sesungguhnya adalah hal yang sangat sederhana untuk tidak terjadi. Sepanjang tidak ada yang memberi, juga demikian sebaliknya, sepanjang tidak ada yang menerima. Kalaupun ada yang memberi tetapi tidak ada yang menerima, berarti tidak terjadi money politik. Begitu pula sebaliknya. Ada yang memberi rakyat mau menerima tetapi tidak ada yang memberi. Si para calonnya tidak mau mengeluarkan uang untuk kepentingan itu. Nah, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya money politik. Nah, tata pelaksanaannya sebagaimana tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, itu melalui berbagai macam kelompok perempuan. Baik itu di tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Yang itu bisa dilakukan secara terus-menerus paling tidak selama 1 tahun sebelum pelaksanaan pilkada. Penekanan saya, hal itu
penyampaian nilai-nilai kebenaran di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah paling tidak secara terus-menerus 1 tahun sebelum pelaksanaan pilkada. Lanjut. Lanjut saja, enggak apa-apa. Oke. Nah, inilah yang tadi saya juga sampaikan, penyangga tegaknya demokrasi. Kaum perempuan mampu dan mau menjadi corong penegakan demokrasi. Artinya bahwa kaum perempuan harus menempatkan tegaknya demokrasi sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Jadi persoalan tegaknya demokrasi itu bukan hanya semata-mata diletakkan pada yang sekarang ini masih itu pada Mahkamah Konstitusi, yang sesungguhnya itu juga menjadi bagian dari penyelesaian sengketa hasil pilkada yang berupa peradilan secara khusus. Tetapi tegaknya penegakan demokrasi ini saya katakan juga sangat bergantung pada kaum perempuan. Oleh karena itu saya katakan bahwa kaum perempuan harus mampu menempatkan tegaknya demokrasi ini menjadi sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu dalam prakteknya peran tersebut menjadi semakin berkembang seiring perkembangan tuntutan masyarakat. Kooptasi politik sudah sedemikian merasuk dalam tubuh kaum perempuan yang dianggapnya berkemampuan untuk membentuk opini publik. Bentuk opini publik bukan pekerjaan yang ringan sesungguhnya. Karena meyakinkan pemilih, meyakinkan masyarakat, itu menurut saya sesungguhnya adalah pekerjaan yang begitu berat. Kalau tanpa disadari bahwa perempuan punya satu kemampuan dan kemauan yang keras untuk menyampaikan nilai-nilai pendidikan politik kepada rakyat, nilai-nilai kebenaran yang harus tersampaikan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, semenjak kaum perempuan dikuasai oleh kepentingan politik, maka kerap kali saya katakan, lalai soal prinsip-prinsip kampanye dalam suksesnya pilkada. Lebih-lebih jika perempuan telah terjun langsung dalam politik praktis. Yang saya maksudkan di sini, jika itu berkaitan dengan kepentingan akan dirinya sendiri, karena itu berkaitan dengan dia sebagai calon, atau dia sebagai tim sukses dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini. Seringkali saya katakan lupa terhadap prinsip-prinsip kampanye yang itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, kalau belakangan kemudian muncul, kenapa sih anak itu dibawa serta? Nah ini persoalannya, kenapa sih anak itu kemudian dibawa serta dalam urusan kampanye? Maka jawabannya sebenarnya tidak sederhana. Bisa juga karena anak-anak yang masih di bawah umur itu dibawa karena memang tidak ada yang mengasuh atau tidak ada yang dititipi. Tetapi juga kemungkinan besar dibawa itu karena untuk menunjukkan bahwa ini loh yang ikut kampanye ternyata jumlahnya banyak. Padahal sebagian itu adalah anak-anak di bawah umur. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pembentuk opini publik. Penilaian rakyat pemilih secara objektif terhadap kaum perempuan dan calon perseorangan itu sangat bergantung bagaimana kaum perempuan mensosialisasikan secara terus-menerus baik visi maupun misi politik dari calon perseorangan tersebut. Ini peran perempuan. Saya katakan peran perempuan sangat luar biasa. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, calon perseorangan harus mampu menguasai kaum perempuan sebagai media pencitraan untuk merebut hati pemilih. Dalam posisi seperti ini, perempuan dituntut
tetap sebagai penyeimbang dan pembentuk opini publik. Lanjut. Saya lanjutkan, ini adalah perempuan dalam kapasitasnya berkomunikasi politik. Oleh karena itu saya katakan bahwa kaum perempuan itu sebagai komunikator politik yang efektif, yang handal, dimanfaatkan betul oleh partai politik maupun oleh calon perseorangan yang berebut simpati pemilih. Mengapa demikian, Ibu Bapak sekalian? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa perempuan dalam posisi seperti ini itu menjadi rebutan. Menjadi rebutan untuk kemudian diajak tampil secara bersama-sama dalam rangka untuk menggait, untuk merebut simpati hati pemilih agar nanti pilihannya jatuh kepada yang dia kemudian dukung, bukan kepada yang lain. Nah, oleh karena itu partai politik maupun calon perseorangan ini memberikan perhatian lebih pada rakyat pemilih dengan tujuan agar menjatuhkan pilihannya pada dirinya, bukan pada yang lain. Ini terjadi, Ibu Bapak sekalian, jika sosok perempuan atau kaum perempuan ini terlibatkan secara aktif. Nah, oleh karena itulah, maka kampanye melalui kaum perempuan merupakan satu sarana komunikasi politik yang paling efektif dan efisien. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, barangkali ini adalah PPT saya yang terakhir, pencerahan dan transformasi nilai-nilai kebenaran. Saya ingin katakan, Ibu Bapak sekalian, kaum perempuan dalam posisi sebagai sarana pencerahan dan transformasi nilai-nilai kebenaran, itu dimaksud agar rakyat pemilih dapat mengetahui apa adanya. Apa adanya. Walaupun kita yakin betul bahwa itu adalah tidak segampang yang kita pikirkan. Menjadi kesulitan tersendiri baik bagi kaum perempuan atau perempuan itu untuk kemudian mendapatkan satu informasi yang benar. Yang kemudian akan tersampaikan kebenaran itu kepada rakyat pemilih. Jadi satu contoh, ada pasangan calon kepala daerah. Apakah dia terekod dengan baik atau tidak? Dan itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Nah, nilai kebenaran ini menjadi satu modal tersendiri bagi pemilih untuk mengetahui. Nah, oleh karena itu perempuan atau kaum perempuan ini punya andil yang besar dalam rangka untuk transformasi nilai-nilai kebenaran itu. Kaum perempuan tidak akan melakukan keberpihakan pada partai politik maupun calon perseorangan tertentu. Ini secara objektif. Kalau dia, sebagaimana tadi saya sampaikan, memposisikan diri adalah punya peran strategis dalam rangka atau suksesnya pilkada. Tetapi kalau kemudian peran dia dalam posisi sebagai yang terlibat secara langsung dengan pencalonan atau dalam penyelenggaraan, maka objektivitas ini adalah sulit untuk dicapai. Tetapi sekali lagi, yang saya maksud adalah kaum perempuan yang dalam posisi tidak melakukan keberpihakan. Nah, kaum perempuan terpercaya sebagai penyampai terhadap nilai-nilai kebenaran itu. Sebagaimana tadi saya sampaikan, betapa nilai kebenaran itu harus sampai kepada rakyat pemilih. Bagaimana rakyat pemilih itu mengetahui dengan benar terhadap sosok pemimpin yang akan dipilih untuk memilih dalam periode 5 tahun ke depan. Maka sesungguhnya kalau itu dilakukan dengan benar, dengan baik, maka tidak ada istilah jual beli suara, tidak ada istilah money politik,
tidak ada istilah 5 tahun sekali suara itu dibeli dan lain sebagainya. Istilah-istilah yang kemudian itu berkonotasi tidak justru menjadikan harum pemilihan kepala daerah, tetapi menjadi sebaliknya. Cerita wibawa pemilihan kepala daerah itu juga sangat bergantung kepada para pasangan calon kepala daerah itu sendiri. Nah, oleh karena itulah, maka melalui pencerahan dan transformasi nilai-nilai kebenaran yang dilakukan oleh kaum perempuan ini, sudah barang tentu harapannya mampu untuk mendukung terwujudnya, suksesnya pemilihan kepala daerah dengan mengacu pada satu kebenaran yang menjadi rujukan bagi para pemilih, kebenaran juga menjadi rujukan bagi kaum perempuan, terutama kebenaran ini menjadi rujukan bagi pasangan calon kepala daerah. Masih ada? Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Saya sampaikan barangkali nanti selebihnya bisa dilihat. Sebagai pengawas pemilihan kepala daerah, potensi kecurangan atau pelanggaran terhadap proses pilkada itu sangat besar. Sangat besar. Oleh karena itu, menurut saya bahwa tidak hanya pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dibebankan pada Badan Pengawas Pemilu, dalam hal ini pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tetapi bagaimana kemudian pengawasan ini juga menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan sehari-harinya kaum perempuan di saat itu diselenggarakannya pemilihan kepala daerah. Nah, sebab ruang lingkup pilkada itu sangat luas. Demikian pula halnya dengan tantangan dan dinamikanya. Apalagi di era sekarang ini, era pandemik, hampir setiap hari muncul satu pernyataan-pernyataan bahwa jangan sampai terjadi yang namanya klaster baru. Klaster baru. Nah, menurut saya ini bukan hanya semata-mata bagian terpenting dari Bawaslu, tidak hanya semata-mata penting bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi penting bagi kaum perempuan karena peran strategisnya dalam pengawasan pilkada. Walaupun peran ini diakui atau tidak sampai dengan sekarang, ini belum mampu dijalankan secara optimal. Dan itu wajar, saya pikir wajar. Sepanjang sekali lagi bahwa kaum perempuan ini tidak ditempatkan sebagai penyangga demokrasi, pengawas pilkada, atau bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang notabene-nya adalah menempatkan dirinya dalam berperan secara strategis guna mempengaruhi, guna mengedukasi pemilih. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Jayus, for the presentation. I noticed some point delivered by the speaker, the first speaker, that in Indonesia, we also introduce general election. It's not only about the appointment of the election of president, vice president, and House of Representative members, but also regional head should be elected through a series of elections. And in several days to come, on 9 December 2020, Indonesia will have the election. So the election itself is held nationally to choose regional head across Indonesia. So it is like a challenge for Indonesia, whether Indonesia will be able to cope with the challenges amidst the COVID-19 pandemic, and how
For example, many other countries, and for example, we can take United States that recently conducted elections. Also, the United States face challenge how the country should, as the speaker said, that the election is to ensure that the democracy should be able to be enforced, but on the other hand, the health issue remaining the challenge for coping COVID-19 pandemic. And Indonesia take the election, regional head election as the options to ensure that the democracy should be able to be reinforced in order to ensure that to ensure Indonesia is a democratic country as stipulated in Article 1, Paragraph 2 of the 1945 Constitutions.